Kali ini kita bahas sebuah drama Korea berjudul Secret Love Affair yang dirilis tahun 2014. Cerita dimulai Sunjae yang bekerja sebagai kurir. Di bagian lain, wanita paruh baya yang cantik ini bernama Haewon. Dia baru saja tiba di salon. Haewon bekerja sebagai direktur pelaksana di Seohan Arts Foundation, yaitu sebuah tempat kursus musik bergengsi. 죄송해요. 버려도 돼요. Pegawai salon bernama Dami tak sengaja membuat kalung Haewon putus. Tetapi dia tidak marah dan memberikan kalung itu padanya. Sepulang kerja, Dami selalu dijemput oleh Sunjae, kekasih yang selalu setia padanya. Sesampainya di kantor, Haewon tak melihat Seo Young-woo atasannya. Karena Seo tak menjawab teleponnya, maka Haewon mendatangi apartemen di mana dia sedang bersama pria. Rupanya sedang asik bersama selingkuhannya. Gara-gara bosnya tak datang ke kantor, membuat rapat jadi tertunda. 알았어. 최 기사 대기하라 그래. Karena tak suka diburu-buru, membuat Seo menampol Haewon. 가. Seo Young-woo yang dipanggil Seo adalah anak pemilik perusahaan. Ibu Han mengetahui jika Haewon ditampol anaknya karena pipinya merah. Dia mengetahui kebiasaan buruk anaknya sering berlaku kasar. 얼굴 왜 그래? Bu Han ingin mendapatkan penghargaan guna menutupi tingkah Seo yang tak baik. Selama ini, ayahnya tak mengetahui tingkah putrinya. Profesor Kang Jun meminta stafnya untuk mengumpulkan peserta audisi dalam 3 tahun terakhir untuk memilih siapa pemain piano terbaik. Dia sedang menyeleksi siapa kandidat muridnya yang akan diikut sertakan dalam kompetisi musik piano internasional. Kekurang ajaran Seo dengan menghina ibunya membuat ibunya marah dan memasukkan wajahnya ke dalam kloset. Waduh. Untunglah Haewon datang dan melerai pertengkaran mereka. Kang Jun adalah suami Haewon. 져 있구나. 그러면 당연히 나를 줬어야지. Dia kesal karena istrinya tak memberikan murid berbakat untuknya. Dalam tayangan YouTube, Haewon melihat seseorang yang berbakat dalam bermain piano. Dia ingin berkomunikasi dengannya. Setelah mengirimkan komen, sesaat kemudian dia mendapat respon. Maka komunikasi mereka pun berlanjut. Haewon menyuruhnya berobat ke rumah sakit karena dia mengidap tenosynovitis, di mana jarinya bergetar saat memainkan piano. Ternyata orang yang sedang dicatnya itu pacar Dami yang sedang berada di warnet. Mereka melanjutkan untuk bertemu. Acara pentas musik pun siap digelar. Kang Jun sibuk mempersiapkannya. 우리 지금 혜원이 씹는 중이었어. Di hari yang sama, Sunjae datang ke Art Foundation untuk mengantarkan paketnya. Dia terkesima melihat 2 orang bermain piano. Saat Kang Jun sedang dirias, dia mendengar seseorang bermain piano. 좀 같이 있었잖아. Dia terkejut mendapat kabar jika bukan muridnya yang bermain piano. Nah, lalu siapakah dia? Saat masuk ke ruang piano, dia tak menemukan siapapun. 도착. 경보 올리지 말라고 해. Ulah pria misteri ini membuat mereka kelabakan karena 10 menit lagi tamu VIP akan tiba. Rupanya Sunjae yang sedang bersembunyi di toilet. Dia mendengarkan Kang Jun yang mendapat kabar jika orang itu seorang kurir yang masuk ke gedung tersebut. Namun apes ponselnya berbunyi dan terjatuh yang tentu menimbulkan bunyi dan membuat Kang Jun curiga. Akhirnya keberadaannya ketahuan dah. Dia tahu jika Sunjae adalah kurir yang mengantarkan dasi kupu-kupu miliknya. Supaya tak ditangkap security, Kang Jun menarik Sunjae ke kamar toilet agar terbebas dari pemeriksaan. 수고 많으시죠? 실례. Seo yang belagu dia memarahi semua stafnya setelah mendengar ada penyusup di acaranya. 이러니까 예술재단이 만하는 돈 놀이터라 그러지. 문책은 나중에 하시고. Tapi Bu Han menyuruh mereka melanjutkan kerjanya hingga acara selesai. Hubungan ibu dan anak ini tak harmonis. Seo menepisnya saat mengajaknya untuk menyambut ketua yang baru saja akan tiba di lokasi. Kang Jun mengajak Sunjae agar dapat keluar dari gedung tersebut. Pentas musik pun dimulai. Di tempat lain, Sunjae teringat ucapan Kang Jun agar dia tak melarikan diri karena dia akan menghubunginya. Esok harinya, Kang Jun memberitahukan istrinya tentang kurir yang memainkan piano dengan baik. 당신은 못 들었지? 녹음은 안 됐으니까.
Dia harus segera menemuinya untuk memastikan apakah dia harus mengikuti pelatihan lagi atau tidak. Sun Jae pun dijemput olehnya dan mengajak ke rumahnya. Hye-won yang menemuinya, dia baru teringat jika dia pernah melihatnya. Hye-won meminta Sun Jae untuk bermain piano sebagai kompensasi hukumannya kemarin. Sun Jae terheran karena dirinya diminta datang hanya untuk bermain piano. Karena diancam akan dibawa ke kantor polisi, maka Sun Jae memilih untuk memainkan piano. Awalnya dia tetap ragu untuk memainkan tutsnya, tapi setelah menarik nafas, dia pun beraksi memainkan jari lentiknya. Hye-won mengakui jika permainannya ini sangat bagus karena dia dapat memainkan tuts yang seharusnya dilakukan oleh dua orang pianis. Sun Jae kemarin memainkan piano, dia hanya mendengar tanpa membaca not balok. Alunan musik yang dimainkan Sun Jae membuat Hye-won terkesima. Karena dia bermain dengan otodidak. 지휘엔 이사장밖에 없어? 경위서만 내면 다야? Lagi-lagi, Seo ngoceh-ngoceh pada ibunya karena mengizinkan Hye-won cuti. Namun ibunya tak menanggapi ocehannya. Karena jengkel, Seo mendatangi rumahnya. Dia mendengar dari si bibi jika suaminya yang membawa murid barunya itu. Namun Seo menganggapnya jika itu korupsi karena tak memberikan murid baru itu pada Art Foundation. Seo menemui Kang Jun untuk membicarakan murid barunya yang sedang diaudisi oleh Hye-won. Kang Jun menolak saat Seo memintanya untuk menjadi muridnya, karena dia akan melatihnya sendiri. 언제 한번 선 좀 보여봐. 꿈도 꾸지 마. Seo menganggap jika Kang Jun dan istrinya bersekongkol korupsi dalam melakukan penerimaan murid baru. Setelah bermain piano, Hye-won tak memberikan nilainya. Sun Jae menceritakan jika dia mengambil piano yang telah dibuang oleh tetangganya. Dia hanya merekam permainannya di YouTube setelah meniru permainan orang lain. Mereka melanjutkan permainan piano bersamaan. Dan Hye-won begitu bangga dengan permainannya. Esok harinya, Sun Jae menemui gurunya untuk meminta rekomendasi kuliah di Universitas Musik. Namun malah ditertawakannya. Karena disepelekan, Sun Jae menghubungi Kang Jun untuk meminta endorsement darinya. Setelah profesor itu berbicara dengan gurunya, Sun Jae mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah untuk melanjutkan kuliah. 이거 합격여실에. Malam harinya, Sun Jae dikejutkan melihat kedatangan mereka. Dia tak tahu jika mereka suami istri. Sun Jae yang memang orang miskin terpaksa mengajak mereka masuk untuk melihat permainan pianonya. 인간 승리다 야 이런 데서. Kang Jun sangat kagum dengan kondisi rumah Sun Jae yang serba sempit tapi dapat menjadi anak berbakat. Sebelum Sun Jae memainkan pianonya, tiba-tiba Hye-won tak sengaja menginjak lem tikus. 눈물 날라 그래. 야. Suaminya yang mendengar tikus langsung kabur dari rumahnya karena ketakutan. Dengan susah payah, Sun Jae dapat melepaskan sepatunya dan membopong Hye-won untuk membawanya ke lantai bawah. Gara-gara lem tikus, rencana mereka jadi buyar deh. 뭐야, 가라고? Setelah membantu melepaskan lem tikus dari kakinya, Sun Jae membereskan sepatu dan pakaiannya untuk meminta mereka pergi. Dia berjanji akan datang ke Art Foundation untuk memainkan piano. Awalnya Hye-won menyuruh Sun Jae menghubungi lewat suaminya. 네 선생은 내가 아니라 강준영 교수지. 싫은데요. Tapi Sun Jae ingin langsung menghubunginya. Dia juga tak mau jadi murid Kang Jun, dia hanya bersedia jadi muridnya. Semua dikarenakan kesan pertama mereka dapat bermain piano bersama, yang telah memberikan motivasi padanya. 엄마 어깨 힘들어갔다. Kehadiran Profesor Kang Jun sebagai guru musik ternama membuat adik dan ibunya bangga. Tapi lain lagi dengan Dami, dia merasa cemburu pada Sun Jae. Sun Jae mengirimkan kembali pesan pada Hye-won via chatroom. 근데 나한테는 교수님 누군데? Dia menceritakan kekagumannya saat bertemu dengan mereka. Namun Sun Jae tak tahu jika yang dikirimi pesan tersebut orang yang jadi topiknya. Semua ungkapannya membuat Hye-won salah tingkah. Apalagi Sun Jae mengaku jatuh hati padanya. Duh, gawat ye. 지금 쓰러지기 직전.
Penerimaan murid baru di kampus musik membuat Art Foundation bersungguh-sungguh untuk mendorong siswanya agar dapat diterima dengan mulus karena akan membuat reputasi sekolah menjadi berkelas. Mereka mengandalkan Sunjae sebagai murid terbaiknya dan akan memberikan beasiswa kuliah untuknya. Sunjae menghadiri pre-gathering untuk siswa terbaiknya. Kini mereka harus mengikuti arahan awal. Hanya Sunjae yang bukan siswa Art Foundation. Dia hanya ditemukan di jalanan oleh Kang Jun. Sepulang pre-gathering, Sunjae diminta datang oleh Hyewon ke Art Foundation. Kesal menunggu Sunjae makan di kantin, membuat Hyewon ketiduran. Saat kembali, dia tak berani membangunkannya. Tapi security dapat memantau ruangan tersebut. Takut terjadi sesuatu, security itu menghubunginya. Hyewon memperingatkan jika CCTV itu yang pertama kali merekam wajahnya saat dia datang ke tempat tersebut. 장은 따라갈 거야? 당근. Dami memberitahukan ibu Sunjae jika besok dia akan datang ke tempat audisi Sunjae. Dalam permainan piano, Sunjae terlihat gugup dan temponya tak stabil, hingga membuat Hyewon memarahinya. 그러니까 뒤로 갈수록 박자가 미친 듯이 빨라지지? Dia memintanya untuk berlatih serius agar dapat kuliah di universitas musik. 뭐해? Sesaat kemudian, Kang Jun pun menemuinya, maka permainan piano pun dimulai. Sesampainya di rumah, Sunjae memukuli Samsak karena merasa dipermalukan di hadapan Hyewon. Sunjae tak dapat menemukan sarung tangannya, yang ternyata sudah dibuang ibunya karena sudah rusak. 내일 아침에 같이 가자. Dia merasa bersalah saat bersama Hyewon. Dia tak menyadari jika pesan yang selalu dikirimnya lewat chatroom adalah orang yang sama. Pagi itu jalanan sangat macet. Hyewon menyuruh Sunjae datang ke audisi dengan menggunakan kereta. Pagi harinya, Sunjae mendapat telepon dari ibunya yang baru saja membelikan sarung tangan baru untuk anaknya. 아무튼 샀으니까 막 뛰어갈게. Dia merasa bersalah karena telah membuangnya. Tapi ibunya kesulitan untuk menyeberang jalan karena jalanan begitu padat. Di bagian lain, tes audisi jurusan piano di kampus dibuka untuk siswa baru. 123번 문숙. Saat peserta di absen, hanya Sunjae yang belum tiba di kelas. Ketidakhadirannya sampai di telinga mereka yang tentu membuat Kang Jun dan Hyewon khawatir karena akan dibatalkan. Begitu juga dengan tim penilai audisi yang telah menunggunya dengan sabar karena Sunjae direkomendasikan Profesor Kang Jun. Ketidakhadirannya membuat Seo marah. Kini semua jadi sirna dan malah merusak reputasi Art Foundation. Beberapa saat kemudian, seorang staf menemukan Sunjae, di mana hari itu bertepatan dengan kematian sang ibu karena tertabrak mobil. Duh, kasihan. Dami merasa bersalah dengan kematian ibunya. Mereka berdua mewakili Art Foundation untuk turut berduka cita. Setelah kematian ibunya, Sunjae malah menjual pianonya. Kang Jun merasa kesal dengan keputusannya karena Sunjae malah memilih ikut wajib militer selama 2 tahun. Sunjae yang masih bekerja sebagai kurir, dia terkejut karena mendapatkan surat untuknya dari Hyewon. Saat membukanya, ternyata sebuah buku tentang pianis legendaris Soviet. Sunjae pun membacanya yang ternyata kisahnya seperti dirinya, di mana dia dilahirkan menjadi orang miskin tapi memiliki kemauan dan bakat yang kuat menjadi pianis. Kisah ini menyentuh hatinya. Di tempat lain, Seo dan Hyewon bertemu. Akhirnya dia mengakui jika hanya Hyewon yang dapat menjadi temannya, karena dia juga tak akur dengan ibunya. 그딴 건 너나 지키라고. Keduanya pun pulang dalam kondisi mabuk. Sesampainya di apartemen, Hyewon terkejut karena Sunjae telah menunggunya. Dia memberitahukan jika dia juga telah menerima dan membaca bukunya. Dia sangat tersentuh. Hyewon sengaja mengirimkan bukunya agar bakatnya tak hilang sia-sia. Berawal dari Hyewon yang memegang pipinya, membuat Sunjae malah menyosornya deh. Waduh. Hyewon mengajaknya masuk ke rumah. Dengan penuh kebimbangan dan salah tingkah, membuat Hyewon tak dapat berpikir jernih. Apalagi dia dalam kondisi mabuk. Karena suaminya akan segera pulang, maka Hyewon menyuruh Sunjae segera pergi dari rumahnya.
술이 한꺼번에 올랐다가 확 깨는 Setelah sampai di tempat kerjanya, Sunjae malah membuang buku pemberian Haewon. Dia kesal karena Haewon mengakui tak ingat dengan ciuman mereka. Di tempat lain, Seo mengadukan pada ayahnya jika dia tak pernah bahagia selama ini. 나 희생양이잖아. Apalagi ibunya selalu mengkambing hitamkan dirinya dan tak pernah mendapat perhatian darinya. Pembicaraan mereka ternyata didengar oleh ibunya. Sunjae mendapat pesan dari Haewon. Dia telah kecewa sehingga mencuekannya dan melanjutkan pekerjaannya. Dia yang bekerja di dekat tempat les balet anak-anak merasa kesal mendengar alunan piano yang dimainkan gurunya. Sehingga dia melabraknya. Akibatnya, dia dilaporkan dan ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan polisi, Sunjae tak mengakui perbuatannya. Karena tak mau berdamai, sehingga dia harus dipenjara atau membayar denda $7.000. Dami menyarankan agar dia meminta tolong Profesor Kang Jun. Namun ditolaknya karena dia telah mengkhianati dengan mencium istrinya. 맞아. 대학까지 보내준다고. Sunjae merasa terganggu dengan teman-teman selnya yang tidur ngorok dan pules. Entah karena mulai memikirkan Sunjae, Haewon kecewa karena tak mendapat pesan darinya. Esok harinya, Haewon pergi ke salon langganannya. Dia teringat saat awal bertemu dengan Sunjae hingga menciumnya. Hal ini membuat pikirannya terganggu saat treatment. Selesai di salon, Dami memberanikan diri untuk meminta tolong pada Haewon karena pacarnya ditahan polisi. Dami menceritakan kisah Sunjae yang gagal masuk perguruan tinggi karena ibunya meninggal dan seorang profesor mendatangi rumahnya. Kisah ini langsung saja connect dengan apa yang sedang Haewon pikirkan. Di dalam mobilnya, Haewon bertanya-tanya apakah pacar Dami orang yang sama yang sedang dia pikirkan. Setelah mendapat informasi tentang penangkapan Sunjae, Hyun pun menemuinya. Rupanya informasi itu tak salah. Sunjae sedang duduk di dalam tahanan. Di rumah, Kang Jun marah pada istrinya karena saingannya Profesor In Seo akan menjadi juri pertama orang Korea dalam kompetisi piano. Dia merasa dikhianati oleh istrinya. Sesaat kemudian, kantor polisi menghubunginya tentang kasus Sunjae. Dia mendatangi polisi dan bertemu dengan Ah Juma yang melaporkannya. Dia terkejut mengetahui Sunjae adalah muridnya. Akhirnya mereka pun berdamai. Sunjae terkejut dengan kebaikan Kang Jun. Dia juga meminta maaf karena kurang memperhatikannya. Dalam perjalanan, Kang Jun terus memandanginya. Dia berjanji jika dia akan mengurus semuanya, termasuk pembatalan wajib militer untuknya. Haewon berpura-pura tak tahu jika suaminya mengurus masalah Sunjae. Mereka pun mengajaknya masuk ke apartemennya. Dia berpesan agar tak mabuk malam ini, walau suaminya mengajaknya minum. Sunjae mempermasalahkan apa yang telah dia lakukan dengan istrinya. Mereka tak bisa melupakannya. Hal ini membuat Haewon jadi gagal fokus. Sebetulnya dia juga selalu memikirkannya. Kang Jun begitu bangga padanya. 왜 요즘은 다 일찍들 하잖아. 조교가 내일쯤 챙겨다 줄 거다. Dia menceritakan jika kantornya akan mengadakan audisi khusus dan beasiswa untuknya. Hanya berlatih yang Kang Jun tuntut darinya. Berita kembalinya Sunjae dilaporkan pada Buhan. Dia meminta Haewon agar memanfaatkan bakatnya untuk memperbaiki nama sekolah. Selain itu, Buhan meminta agar Sunjae tak bersama Kang Jun karena akan menimbulkan kekisruhan di sekolah. Dia meminta Haewon yang mengajarinya. 차익 나는 대로 쟤네 교수가 그 사람인 거 확실해? Berita dibebaskannya Sunjae terdengar oleh Dami. Jang Ho memberikan nomor ponselnya pada Dami dan langsung saja mengirimkan pesannya. Pesan itu malah dibaca oleh Haewon. Dia teringat dengan Dami, si pegawai salon. Setelah membaca pesan dari Dami, pacarnya Sunjae, Kang Jun menghapus dan mengingatkannya jika dia tidak boleh berada di bawah pengaruh pacar, karena akan mengganggu konsentrasi bermusik. Setelah suaminya masuk kamar, Haewon menemui Sunjae. 제 여친이 문자 보낸 거. Dia menawarkan diri untuk bermain piano untuknya. Dia juga meminta maaf karena pacarnya sampai mengirim pesan pada suaminya. Setelah speak, kali ini malah Haewon yang nyosor duluan pada Sunjae. Dan tentu dibalas dengan pelukan. Sunjae memainkan tuts pianonya bersama-sama. Setelah berlatih piano, Sunjae tak ragu-ragu untuk memeluk gurunya. Karena pesannya tak dijawab, Dami mendatangi rumah Kang Jun, tapi si bibi menolak dan menghubungi Haewon.
Walau suaminya tak mengizinkannya, tapi Haewon menyuruhnya masuk agar mereka bisa bertemu. 들어오라고 하세요. Setelah bertemu, Dami ngoceh-ngoceh karena Sunjae tak memberikan kabar jika dia telah dibebaskan dari penjara. 저 혼자 좋은 집에서 잠 다? Saking kesalnya, Dami pun berbuat kasar padanya. Atas perbuatan kasarnya, dia mendapat beberapa luka yang diketahui oleh Haewon. Sunjae pun mendapatkan baju-baju baru dari mereka. Namun Haewon malah punya pikiran lain saat Sunjae bertemu pacarnya. Keinginan Sunjae untuk pulang ke rumah ditentang oleh Kang Jun. Tapi Haewon menyetujuinya, dia membolehkan Sunjae pulang. 나는 찬성. 선선이 보내주네. Dalam perjalanan pulang, Kang Jun merasa jika Sunjae lebih memilih jadi murid istrinya daripada dirinya. Jika memang tak bisa menjauhkan pacarnya dari Sunjae, dia menyarankan untuk mengajak mereka makan malam bersama. 당신 아까 왜 찬성이라고 했는데? Kondisi ini membuat Kang Jun jadi serba salah, karena dia tak ingin kehilangan Sunjae. Dengan berpura-pura akan bertemu Jisoo, Haewon meminta diturunkan di tengah jalan. Dia menghubungi Jisoo untuk berbohong jika malam itu Jisoo sedang bersamanya. Padahal dia menemui Sunjae. Haewon memberikan arahan jika dia harus memiliki cita-cita tinggi dan mau mengikuti kompetisi piano internasional. Minwo adalah muridnya yang akan mengikuti kontes tahun ini di Jenewa. Karena waktunya telah terlambat, jadi Sunjae harus mempersiapkannya untuk tahun depan. Setelah membaca buku hariannya, Haewon kini mengetahui jika bakat musiknya turunan dari ibunya. Sebelum pergi, Sunjae memeluk Haewon yang kontak langsung dengan Kang Jun jika dia mulai mencurigai istrinya sedang bersama Sunjae. Dia mengantarkannya pulang dengan sepeda motornya. 알았어. Sesampainya di rumah, Kang Jun mencurigai istrinya telah bertemu dengannya. Hal itu membuat Haewon tak nyaman. 글쎄. 당신이 한번 권해봐. Dia mengintip dari dalam rumahnya dan melihat Sunjae masih belum pergi dari depan rumahnya. Kini tingkah Haewon kikuk di hadapan suaminya, yang tentu membuat suaminya jadi tambah curiga. Piano yang pernah dijualnya beberapa bulan yang lalu dikembalikan lagi setelah pimpinan mereka memperbaikinya. Ternyata piano itu dikirim oleh Haewon untuknya. Jisoo ingin mengetahui alasannya mengapa dia menyuruhnya berbohong tentang alibinya, tapi si Haewon tak mau menceritakannya. Haewon meminta Sunjae agar tak mengirim pesan atau menghubunginya. Nanti dia yang akan menghubunginya. Sunjae terkejut saat Kang Jun menghubunginya. Dia hanya menanyakan piano yang dikirimnya. Dia meminta agar piano itu dimanfaatkan olehnya. Ketua tak menginginkan Seo bercerai dengan suaminya karena suaminya kepala departemen hukum di kantornya. Ketua menawarkan pekerjaan baru untuk membantu Seo yang akan membuka perusahaan yang terafiliasi dengan yayasan. 제 고유 업무 전결권을 주셨으면 합니다. Kesempatan itu dimanfaatkan Haewon agar memberikan jabatan dengan kontrol penuh, karena karir bermusiknya akan tamat. Seo yang mendengar permintaannya jadi begitu marah hingga dia melemparkan dadu permainan ke mukanya. Akibat ulahnya, beberapa luka terdapat di mukanya. Bu-han menyuruhnya untuk berobat ke rumah sakit. Dia juga memberitahukan jika ketua tak akan menolak permintaannya. Sepulang dari acara, Haewon meminta Sunjae mengemudikan mobilnya. Haewon memintanya untuk berputar-putar selama 2 jam dan dia tak ingin mengobrol. Dalam perjalanan, Haewon tertidur. Di suatu kesempatan, Sunjae menanyakan luka di mukanya, tapi Haewon tak menjawabnya. Mereka memarkirkan mobilnya dan Sunjae mendatangi penginapan untuk beristirahat, karena Haewon merasa di rumahnya juga seperti kantor. Setelah mengecek kamarnya, Sunjae malah ditinggal oleh Haewon dengan alasan dia tak bisa melakukannya. Dia bersalah karena telah menghubunginya. Sesampainya di rumah, Kang Jun yang selalu mencurigai istrinya hingga memicu pertengkaran dengan Haewon. 그러니까 언제고 때리면 얻어 맞아야 하는 게? 누가 시키냐? Haewon tak melihat kehadiran Sunjae yang biasa jogging di pagi hari. Esok paginya, Kang Jun meminta maaf atas pertengkaran semalam. 집은 그대로 둬야겠지. Ketua memberitahukan jika Haewon akan diangkat jadi wakil ketua. 그러고 말이야. 네. Audisi khusus untuk Sunjae pun berlangsung. Permainannya mendapat sambutan baik dari tim juri.
Sunjae diperkenalkan dengan Minwo yang juga murid terbaik mereka. Tapi dia tak begitu menerima pertemanannya. Haewon menghubungi Sunjae bahwa besok hari penerimaan beasiswa, jangan lupa untuk menghadirinya. Sebelum beasiswa diberikan, Sunjae dipertemukan dengan Buhan. Beberapa saat kemudian, beasiswa itu pun diberikan pada Sunjae. Acara mereka jadi terganggu dengan munculnya Seo yang selalu membuat onar. 이거 뭐 틀린 말 했나요? Seo memang ingat Sunjae murid yang ditemuinya di rumah Haewon. Seo menyalahkan Haewon karena telah diangkat jadi wakil ketua di perusahaan baru. Jadi tidak seharusnya dia masih membantu lagi yayasan Buhan. Keributan ini membuat Sunjae bertanya-tanya. Setelah selesai menandatangani surat-surat tentang beasiswa yang didapatnya, dia bertemu Haewon. Karena tak ingin jadi masalah baru, dia meminta Sunjae untuk segera pergi dari kantor. 서운했던 거 싹 다 뭉개줬어요. Tapi dia ngeyel dan terus bertanya, sehingga Kang Jun mengupingnya. Untunglah Haewon segera masuk ke kantor dan meninggalkannya. Sunjae menemui Kang Jun untuk mengambil kartu siswa. Dia memberitahukan jika pertemuan kelasnya harus dilakukan 3 kali seminggu karena dia masuk di tengah semester. 월수금 1시. 렉처가 워낙 빈약해요. 알지? Sunjae penasaran dengan keributan yang didengarnya saat dia menerima beasiswa. Dia menanyakannya pada Haewon lewat pesannya. Tentulah Haewon tak bisa memberitahukan yang sebenarnya. 아무것도 묻지 않을게요. Tak mendapat jawaban yang jelas, dia pun ingin menemui guru. Sunjae tak menyadari jika dirinya sedang diamati oleh Kang Jun yang berada di luar kamarnya. Berniat untuk bertemu Sunjae, Haewon dikejutkan dengan keberadaan Dami sedang bersamanya. Kang Jun yang galau malah mendatangi Seo yang baru akan pergi dari rumah. Kedatangannya diberitahukan pada Haewon, tapi malah diocehi balik olehnya. Esok harinya saat Sunjae datang ke rumah Haewon, dia yang cemburu menegur pertemuannya semalam dengan Dami. Dengan dalih dia telah menyanyiakan bakat musiknya. Tentu membuat Sunjae jadi kebingungan apa yang salah dengan dirinya. Setelah menyadari jika gurunya cemburu, membuat Sunjae malah senang. 그래서 좋아요. 안심하고 물어볼게요. Hingga dia berani menanyakan langsung siapa wanita yang bertengkar dengannya saat di kantor. Lagi-lagi Haewon tak mau menjawabnya. Dia ngoceh-ngoceh dengan bakatnya yang telah mendapatkan beasiswa. Menurutnya, tentunya dia tak harus bekerja sebagai kurir lagi. Dia dapat hidup lebih baik. Setibanya di rumah, Kang Jun menggeledah mobil istrinya untuk mendapatkan bukti perselingkuhannya. Saat masuk ke rumah, dia menyadari ada Sunjae sedang bersama istrinya. Dengan tak ragu-ragu dia membuka pintu studio dan mendapati Haewon sedang diam-diaman dengannya. 입이 아프도록 얘기를 했는데도 못 알아듣잖아. Haewon melaporkan Sunjae tak disiplin dan susah diatur. Paling tidak mereka belum tertangkap basah ye. Haewon mengingatkan jika kompetisi piano tahun depan pendaftarannya akan ditutup tak lama lagi. Sementara dia belum mendapatkan lagu yang akan dimainkannya. 부전이 콩쿨 신청 마감이 5월 31일이야. Esok harinya mereka pun mulai berlatih. 장음이 더 어려워. Lagi-lagi Haewon mengocehinya karena Sunjae tak fokus dengan permainannya. Di bagian lain Kang Jun menemui Simjo seorang paranormal. Dia ingin meramal apa yang akan terjadi dengan mereka. Mengetahui Haewon sedang berlatih dengan anak muda itu, Seo mengirimkan pesan pada Kang Jun untuk mengomporinya. 할 일 없으면 잠이나 자. Peramal memberitahukan jika Sunjae seperti batu ajaib. Dia akan menjadi batu loncatan guna mendapatkan kemajuan untuk Kang Jun. Di tempat lain, Dami mendengar pembicaraan dua ahjuma sedang membicarakan Haewon dan Sunjae. Karena penasaran, dia meminta temannya untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan pacarnya. 내가 바보냐? 그걸 선주한테 물어. 그러다 까딱하면 나한테 반말하겠다? Setelah latihan, Sunjae lupa membawa jaketnya, padahal kunci rumahnya ada di jaket. Sesampainya di rumah, Sunjae dikejutkan dengan keberadaan Haewon berada di dalam rumahnya, dengan alasan membawakan jaketnya. Sementara Kang Jun terus teringat dengan pendapat paranormal, karena hanya mereka berdua di rumah itu, yang tentu mereka bebas bercanda. Entah ketiduran atau tidur-tiduran ya, esok paginya Haewon baru meninggalkan rumah Sunjae untuk lanjut bekerja. Dia memberikan nomor ponselnya dan harus memberikan nama lain agar tak mudah diketahui.
Wah, kayak gue tuh. Haewon menceritakan kedatangannya. Awalnya semalam dia takut saat datang ke rumah sendirian, tapi kunci rumah ada padanya. Hingga akhirnya dia sampai di dalam rumahnya yang gelap dan sempit. Tapi dia menyukainya. Dia merasa bahagia. Sejujurnya seharusnya rumah memang harus seperti ini. Di rumahnya dia terkadang tidur masih menggunakan sepatu. Haewon memakan mie instan milik Sun Jae yang sudah lama tak mencobanya. Anehnya dia malah menyukai rumahnya. Tapi dia belum menyukai Sun Jae secara penuh. Dia akan banyak belajar darinya mengenai hidup. Dia berharap agar Sun Jae dapat menutupinya secara bijak tentang gurunya. Di rumah, suaminya menanyakan pada si Bibi tentang kepergian istrinya. Tapi si Bibi tak melihatnya keluar rumah, hanya mendapat pesan jika dia pergi lebih awal untuk sarapan di rumah ketua. Temannya menanyakan pada Haewon tentang baju yang dipakainya. Sepertinya dia tak mengganti bajunya. Di tempat lain, Dami mulai mencari status Haewon. Saat Buhan di salon, dia menghubungi Dekan Min untuk memberitahukan jika Sun Jae agar ditangani sepenuhnya oleh Haewon daripada oleh suaminya. Berita ini tentu menjadi perhatian Dami. Ini hari pertamanya Dami menangani Buhan. Dekan Min sedang menganalisa permainan piano Sun Jae. Sesuai arahan Buhan, Dekan Min memintanya agar Sun Jae secara penuh ditangani istrinya. Karena kompetisi tahun depan harus segera mereka persiapkan. Walau begitu, Kang Jun dapat melakukan pengecekan secara rutin. Karena ini perintah atasan, Kang Jun pun tak dapat membantahnya, dia pun menyampaikannya pada Sun Jae. Dan Sun Jae memberitahukannya pada Haewon walau dia sudah tahu duluan. Jadi mereka harus bertemu setiap hari. Haewon memintanya agar menjaga jarak di ruang latihan karena ada CCTV. Tanpa sepengetahuan Haewon, si Sun Jae malah menemui pos security dan meminta agar ruangan latihannya dimatikan dari rekaman CCTV dengan alasan mengganggu dirinya. 제가 지금은 Sebelum latihan, mereka membicarakan tentang pesan panjang yang dikirimkan Haewon tadi pagi yang membuat Sun Jae tersentuh. Saat bertemu dengan istrinya, mereka membicarakan tanggung jawab penuh Sun Jae atas perintah atasan mereka. Sementara Sun Jae terus berlatih. Setelah makan malam, si Haewon bete melihat suaminya langsung tidur. Dia menelepon dokternya mengapa suaminya tak bergairah lagi. Selesai latihan, Sun Jae mengajaknya jalan-jalan dengan sepeda motornya. Wah, mulai berani ya. Haewon merasa menemukan dunia baru dengan bersepeda motor. 너희 집 가자. Sesampainya di rumah, Sun Jae langsung menyosornya. Lagi asik-asiknya in the hoy, tiba-tiba Dami dan Jang Ho datang ke rumah dan berteriak-teriak memanggilnya. Ganggu aja ya. Tentu saja belingsatan keduanya. Sementara Haewon yang sedang ngumpet malah terganggu oleh kucing yang berkelahi di dekatnya. Sun Jae secara terus terang menganggap Dami bukan pacarnya. Dami menyadari jika karena Sun Jae dia dapat meninggalkan geng motornya. Lagi pula dia selama ini yang mengejarnya. Dengan hati kecewa, Dami meninggalkan rumah Sun Jae. Sun Jae kembali menemui gurunya. Setelah menghubungi taksi, Sun Jae lupa tak mengembalikan ponselnya. Esok harinya, Haewon tiba di kantor. Sekretarisnya merasa aneh dengan tingkahnya. Dia menemui Sun Jae untuk menanyakan ponselnya, yang ternyata masih disimpannya. Dia langsung bergegas menemui Seo di salon. Namun saat bertemu Dami, dia mengungkapkan identitas Haewon yang telah diketahui dari Sun Jae. Dia meminta Haewon untuk menjaganya. 제 남친이 이선재거든요. 그렇구나. 애 많이 썼네. Poster Sun Jae mulai dibuat. Dekan Min sangat senang melihatnya. Di tempat lain, ketua merasa terganggu dengan ulah putrinya. Dia meminta Haewon yang mengamankan dana taktis perusahaan yang juga tak diketahui istrinya. Sun Jae yang akan menjadi superstar kini menjadi pusat perhatian. Type of concert, I would say that. Dia sengaja dibuatkan setelan jas khusus untuknya. Bahkan berlatih pun kini disaksikan langsung oleh Kang Jun. Guna mempersiapkan konser tunggal Sun Jae, Kang Jun melatihnya untuk melaksanakan gladi bersih.
자, 끝났습니다. 박수. Kemunculan Dami yang menegur Janho membuat dirinya grogi karena dia sedang mendekati cewek lain. 네가 정유라구나? 이따 끝나고 얘기하자. Hari yang dinanti pun tiba, pentas musik Sunjae akan dimulai. Karena jasnya kurang pas, sehingga dia hanya mengenakan kemeja putih. Konser pun dimulai. Sunjae terlihat begitu pede. Setelah konsernya, mereka berdua melihat dalam rekamannya. Mereka terbawa suasana romantis. Semua orang berkumpul untuk makan-makan, tapi Sunjae dan Haewon tak terlihat. Kang Jun mencari istrinya di ruang kerjanya, tapi tak menemukan siapapun. Karena penasaran, Kang Jun mencarinya di ruangan CCTV. Di bagian lain, mereka yang sudah kehilangan akal sehatnya tak peduli lagi untuk mencari tempat guna bisa bercumbu. Kang Jun yang penasaran terus mencari ke setiap ruangan, hingga dia mendengar suara yang mencurigakan. Saking keselnya, si Kang Jun berteriak-teriak memanggil istrinya. 너 혜원이 찾는 대로 빨리 한남동 가라 그래. 검찰에서 나왔대. Mendengar hal itu, buru-buru Haewon yang sudah sakit jiwa langsung masuk ke kantornya dan pergi. Di tempat lain, Seo sedang bertengkar dengan Kim suaminya mengenai sumber modal perusahaan barunya yang kini sedang diselidiki jaksa. 다 작정하면서. 새로 만든 회사. 야, 김은경. Malam itu, ketua dipanggil kejaksaan untuk diperiksa. 레스토랑 옆에 내야. 이런 일 있을 때마다. Seo menyalahkan Bu-han yang telah membuat ketua harus diperiksa kejaksaan. Di bagian lain, Kang Jun melamun memikirkan istrinya yang bertingkah aneh. Dengan ditangkapnya ketua, membuat Kang Jun bertanya-tanya akankah penyelidikan jaksa berlanjut ke Art Foundation. Ketua diinterogasi tentang korupsi di kantor. 질문에만 대답하십시오. 다시 한번 묻겠습니다. Di tempat lain, perselingkuhan terus berlanjut. Mereka menyusuri jalanan gelap gulita. Keasikan mereka terganggu dengan pesan yang masuk jika orang itu mengetahui keberadaan mereka. Sunjae mencari si pengirim pesan. Karena takut terjadi keributan, Haewon menahannya agar tak melanjutkan pencariannya. Haewon dapat mengira-ngira siapa orang yang telah menyuruhnya untuk memata-matainya guna mencari kelemahan dirinya. Untuk sementara, Haewon menyarankan agar mereka tak bertemu. 뒷모습 좀 보이지 마세요. 해줘. 듣기 좋다. Di hadapan Bu-han dan Seo, Haewon membacakan pesannya yang baru saja diterimanya. 있지 않을까 생각해요. Dia ingin tahu siapa pengirim pesan tersebut, tapi keduanya tak ada yang mengaku. 왜 그런 유치한 짓을 하실까? Bu-han memintanya agar dia bekerja saja dengannya, tak lagi bekerja untuk Seo. 김 전무는 이번 기회에 널 통해서 Dami dan Jang Ho memberitahukan Sunjae jika para pelanggannya di salon telah membuat rumor tentang kedekatan Haewon dan Sunjae. Kalung yang dipakainya ini juga milik Haewon, yang saat itu Sunjae menyuruh membuangnya karena putus. Dia juga bagian dari pelanggan salon. 다 나가라면서 맥주병 퍽 깨는데. 나 지금 알아. 피하고 싶겠지. Hubungan gelap mereka diketahui Kang Jun. Dia meminta istrinya untuk menghentikan hubungannya, dan dia akan memaafkannya, karena dia tak akan menyetujui perceraiannya. Tapi Haewon tak mau membicarakannya sekarang. 미안한데 신청은 당일 1시간 전에 하셔야 되고요. Setelah mendapatkan rekaman live-nya, sekretaris memberitahukan jika gurunya sejak kemarin tak bekerja di kantor, dia sedang mengurusi masalah ketua. Ketua yang sedang ditahan meminta untuk segera dibebaskan. Dia akan memberitahukan segalanya. 내다 풀겠다고 전해. Rekaman live DVD Sunjae telah selesai dicetak. Kali ini giliran Haewon yang mengunjungi ketua. Setelah pertemuan mereka, maka orang-orang akan mulai mengintainya karena ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Ketua memintanya agar mengawasi Ibu Han yang juga istrinya. 도합 7년. Haewon meminta tolong temannya untuk menyampaikan pada Sunjae agar bersedia pergi ke Jerman. Tapi masalahnya Kang Jun tak akan setuju dengan rencananya tersebut. Sunjae terkejut saat Profesor In Seo memberitahukan jika dia harus pergi ke Jerman untuk belajar lebih lanjut. Obrolan mereka diketahui Kang Jun yang mengintipnya. Sunjae terkejut melihat Haewon sedang makan di resto ibunya. Hingga malam itu, mereka menginap di suatu tempat. Di tempat lain, Kang Jun bertemu dengan Seo.
Dia mengaku jika istrinya telah tidur cepat, padahal bokis aja ye. 여기 주스 같은 거 하나 줘. 나 이거 진짜 궁금한데. Seo mulai curiga jika hubungan mereka sudah rusak, karena setelah konser Sun Jae, mereka tak melihat keduanya. Seseorang sedang mengintai mereka yang sedang asik berduaan. Karena Haewon banyak omong sehingga Sun Jae menciumnya. Sesampainya di rumah, Haewon dengan diantar Jisoo berbelanja begitu banyak. Entah agar terlihat banyak kerjaan kali ye. Jisoo mengingatkan Haewon agar segera menyelesaikan masalah mereka. Kang Jun kesal karena ada rencana tersembunyi darinya dengan mengirimkan Sun Jae ke Jerman. Apalagi Inseo yang juga saingannya setuju dengan rencana tersebut. 무슨 얘기인지 모르겠어. 외국 보내려는 거 아니냐고. Kang Jun menolak karena aturan penerimaan beasiswa jika akan mengirimkan siswanya ke luar negeri harus mendapat persetujuan pembimbingnya. 어머, 다미 씨. Esok harinya, Haewon dikejutkan dengan kehadiran Dami yang sudah menunggunya untuk membicarakan Sun Jae. 만났어. 1박 2일 동안에요. Dami protes dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena Haewon statusnya istri orang, dia memintanya agar jangan mengganggu Sun Jae. Tak tahan dengan ocehannya, Haewon menyuruhnya pergi dan sesaat kemudian dia pun pingsan. Dami menemui Sun Jae di rumahnya. Dia menceritakan pertemuannya dengan Haewon yang tentu membuat Sun Jae terkejut. Apalagi Dami melarangnya untuk bertemu lagi dengannya. Sun Jae mengungkapkan jika guru itu mencintainya. Dia meminta Dami agar tak ikut campur urusannya. 나 사랑해서 이제 그만 들어갖고 싶다는데. 그 아줌마가 Setelah Haewon menemui pengacara Kim, ketua pun dibebaskan dari tahanan dengan membayar jaminan. Walau malu-malu, Haewon mendapatkan bonus dari ketua karena kerja kerasnya. Setelah mendapat pesan, Sun Jae menemui Haewon. Dia meminta Sun Jae untuk berbuat baik pada Kang Jun dan bergaul dengan teman-teman kampusnya. Dia juga jangan memberitahukan telah mengirim video live-nya ke profesor di luar negeri. 나한테 창피해? 화가 막 나? 부탁 하나 하자. Selain itu, Inso akan membantu mengawasinya. Sementara Haewon akan tetap bertahan dalam suasana kekisruhan di kantornya. 척을 할 거야. Dengan diam-diam, Haewon mengcopy data penting perusahaan ke dalam laptopnya dan mengembalikan kembali ke brankas. 아침 10분이 참 많은 걸 좌우하네요. Keesokan paginya, Haewon bertemu dengan pengacara Kim. Ketua telah memutuskan untuk mengkambing hitamkan Haewon sebagai pengganti ketua untuk dijadikan tersangka. Namun Haewon diam-diam menolak untuk menuruti keinginan ketua dan pergi begitu saja. Seluruh keluarga berkumpul untuk merencanakan cara memaksa Haewon agar bersedia menanggung akibat skandal korupsi. 그동안 오해원의 약점을 선점하려 채집한 모든 정보. 이 사장께선 Pengacara Kim menyarankan Bu Han dan istrinya untuk segera memberikan informasi tentang kelemahan Haewon dan jangan membiarkan Haewon menghubungi ketua. Haewon menyerahkan data USB berisi informasi yang memberatkan kepada Ibu Han. Dia berusaha mempengaruhi Haewon untuk menerima hukuman percobaan sebagai pengganti ketua. Dia menenangkannya dengan memeluknya, tetapi si Haewon menolak untuk mengakuinya. 기획실 전원이 조사에 대비하느라 Kini Haewon ditolak saat menghubungi ketua. Bu Han memberikan data USB itu kepada Bu Baik untuk diperiksa. Di salon, semua klien bergosip tentang kejatuhan Haewon. Dami mendengarkan tentang apa yang mungkin dimiliki Haewon atas yayasan. Di bagian lain, Dekan Min menyarankan Kang Jun agar mempertahankan pernikahannya. 여기서 조인설도 강력히 거론하거든. Kang Jun menghubungi reporter untuk melakukan wawancara bersama istrinya dan Sun Jae. Sun Jae memberitahukan jika akhir minggu ini ada pesta perpisahan Minwo yang akan pergi ke Jenewa. Tapi Kang Jun tetap memaksanya untuk ikut bergabung dengan wawancara di rumahnya. 네가 그날 선재 태우고 와. Tak sengaja Sun Jae mendengar seorang cewek sedang berlatih selo tanpa guru pembimbing. Sun Jae ikutan bermain piano di kelasnya. Dengan diam-diam, cewek itu memberitahukan teman-temannya untuk datang melihatnya. 실기. 어떡해. Awalnya Sun Jae terkejut dengan kemunculan teman-temannya. Tapi setelah memberitahukan jika mereka tak memiliki guru pembimbing, Sun Jae bersedia membantu mereka untuk berkolaborasi latihan bersama.
Aksi mereka diketahui Profesor In Seo. Kemunculan Kang Jun akan memanggil Sun Jae, tapi ditahan oleh In Seo. Persiapan wawancara pun dimulai. Setelah Sun Jae berganti baju, mereka melakukan sesi foto. Walau bete, Sun Jae terpaksa harus bergabung kembali dengan Kang Jun. Tapi rupanya Haewon pun merasakan hal yang sama. Dia terpaksa bergabung kembali setelah Jisoo menemuinya. Di tempat lain, pengacara Kim sedang mempersiapkan artikel guna memojokkan Haewon. Dengan menyebarkan berita bohong, Buhan juga menyiapkan daftar korupsi palsu yang dilakukan Haewon. 중에 문제 삼을 만한 건 석사학위 논문. Selain itu, Buhan juga menyuruh sekretarisnya untuk menyelinap ke rumah Haewon guna memata-matai aktivitas mereka. Kang Jun yang sudah mabuk meminta Minwo untuk bermain piano. Tak puas hanya mendengar permainan Minwo, Kang Jun menyuruh Sun Jae untuk memainkan pianonya. Sun Jae memainkan piano mirip musik Tom and Jerry, sementara Kang Jun yang sudah teler berat tidur di sofa. Kang Jun terbangun di saat tamu-tamu baru saja pulang. Dia yang mabuk ngoceh-ngoceh tak karuan. Dengan susah payah, Sun Jae membawanya masuk ke dalam rumah. Kini hanya tinggal mereka berdua, Haewon merasa bersalah padanya. Kali ini, Sun Jae tak mau menciumnya karena kondisi Haewon yang menyedihkan. Esok paginya, disibukkan dengan telepon yang berdering, meminta konfirmasi kebenaran artikel yang dimuat di internet. Seorang temannya datang menemuinya, dia meminta Haewon membantah artikel tersebut. 일단 보류할게요. 상황 봐서 다음 달에 내든가. Tapi dia enggan melakukannya. Temannya berjanji akan menahan artikel itu sampai bulan depan tergantung situasinya. Haewon menemui Dami untuk berdamai. Dia memberitahukan Haewon ada banyak rumor di salon mengenai dirinya. Bahkan dia menemukan dokumen yang sengaja dijatuhkan di dekatnya. Haewon menyuruh Dami untuk memperlihatkan dokumen itu pada Sun Jae. 샴푸는 안 해도 돼. Di bagian lain, Sun Jae berlatih kembali dengan teman-teman musisi biola dan cello yang tak memiliki guru pembimbing. Kini mereka terlihat kompak. Kang Jun sedang menunggu Haewon di restoran. Dia sepertinya gelisah, memikirkan keputusannya saat bertemu. Dia memberitahukan tentang rumor perselingkuhan istrinya dan muridnya. Kang Jun menceritakan kisahnya bahwa ada seorang pianis yang mengagumi muridnya. Dan suaminya tidak pernah cemburu, karena dia yakin kalau anak muridnya tidak akan memiliki sepenuhnya sang istri. 정말 이상한 놈으로 보일 수도 있지. 나만 희낙낙이잖아. Dia seperti yakin kalau muridnya itu tak akan memiliki kesenangan. Di tempat lain, pengacara Kim menemui Buhan. 현업 종사자들이 날 담고 싶어 하지만 Dia memberitahukan kalau keadaan tidak akan baik kalau penyelidikan diperpanjang. Mereka tak punya waktu banyak. Bahkan sumber dana yang dipakai Buhan untuk modal perusahaan barunya juga akan terungkap. Kim ingin menjebak Haewon dan membuatnya memalukan dan menyakitkan sebelum dia memenjarakannya. Dia menelepon seseorang untuk meminta orang itu menguntit Haewon dalam seminggu ini. 부정입학 알선, 공금 횡령. Di resto, Jang Ho tidak percaya kalau Sun Jae tidak mau melihat berkas yang dimiliki Dami seperti yang disarankan gurunya. Sun Jae mengirimkan pesan kalau ia sedang berada di depan rumah Haewon. Haewon hanya terdiam dan penuh dengan kebimbangan. Dia memutuskan untuk menemuinya dan mereka pun motor-motoran tak peduli sedang ada yang mengawasi. 야, 오늘 왜 안 보여? Di tempat lain, Buhan terus merayu suaminya agar memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ketua juga selalu mencurigainya. Tentu saja ketua membantah hal tersebut karena dia hanya percaya dengan apa yang dilihatnya. Haewon dan Sun Jae benar-benar tak peduli. Mereka memberanikan diri jalan berdua di tempat terbuka. Tak hanya berpelukan, bahkan berciuman. Di bagian lain, Seo sedang bertengkar dengan selingkuhannya karena mengkhianati dirinya setelah uangnya habis dipakai poya-poya. Tapi kedatangan suaminya ke tempat tersebut membuat keributan terhenti. Seo pun pura-pura sakit kepala. Entah dari mana suaminya tahu jika ada keributan di rumahnya.
Kim mengingatkan istrinya jika mereka sedang menghadapi Haewon. Jangan sampai keributan ini akan dimanfaatkan Haewon untuk menyerang mereka. 놈이 그 여자 협조자가 될 수도 있다. 그 뜻이야. Bisa saja bocah yang bekerja sama dalam perusahaannya itu kaki tangannya. Sejak menjadi murid Art Foundation, Sun Jae berlatih dengan mengikuti panduan not balok. Pagi itu Kang Jun dikejutkan dengan kedatangan tim kejaksaan di rumahnya untuk menyita semua barang-barang dan dokumen milik istrinya. Kang Jun menemui Dekan Min sebagai penasehatnya. Dia meminta Kang Jun agar jangan ikut terlibat dalam peperangan mereka. Tapi Kang Jun bisa mengajukan perceraian dengan tuduhan perselingkuhan. 김정문 쪽에 협조. Sun Jae yang sedang asik bermain dengan teman-temannya terganggu dengan kedatangan dekan baru mereka yang langsung menegur keberadaan Sun Jae di ruangan tersebut. Sun Jae tak dapat menghubungi Haewon karena ponselnya disita kejaksaan. Sun Jae mengajaknya masuk ke kelas biola untuk melihat aktivitas mereka. 너네 선배야. 드보르작이라며? Selesai melihat mereka, Sun Jae memberitahukan jika teman-temannya akan berhenti sekolah dan sebagian mengganti jurusannya. Haewon melanjutkan ke rumah Sun Jae untuk mengambil ponsel cadangan yang memang dititipkan padanya. Benar kata orang-orang jika cinta dapat mengalahkan segalanya, walau harus menghilangkan akal sehatnya. 문도 안 잠그고 막 그렇게 자요? 다 먹어 치워버렸는데. Saat Sun Jae akan keluar dari rumahnya, Kang Jun telah membawa polisi untuk menangkap basam mereka. 제가 얘기할게요. Berita ini tak dipercayai teman-temannya. 이런 거 증거하고 뭐가 필요? 무력 한 통째. Kang Jun menjadi kesal karena polisi tak dapat memproses laporannya. Karena mereka berdua tak terbukti sedang in the hoy. 맞냐? 지금 그게 중요한 게 아니잖아요. Haewon meminta bantuan pengacara Kim untuk menjadi pengacaranya. Dalam pertemuannya, Haewon menawarkan data yang dimilikinya akan dibagi dengan Kim sebagai timbal baliknya. Kim setuju untuk memasukkan ketua sebagai orang yang tetap harus ikut diperiksa. 쟤네 구속 안 돼? 그렇다면 다행이죠. Tak menyangka jika mereka jadi bekerja sama karena kejadian tersebut. Proses perceraian pun berlanjut. Kang Jun meminta Haewon agar diam-diam mereka melakukannya. Saat Kang Jun meminta uang kompensasi untuk orang tua dan saudaranya, dia terkejut jika Haewon tak memiliki uang. 작년 한 해 동안 당신 옷이랑 구두. Karena gaya hidup suaminya yang mewah selama ini. Di tempat lain, Kim menjelaskan jika dana gelap terungkap, maka tak hanya ketua yang akan ditahan, tapi Ibu Han juga akan ikut terseret. Dia meminta mereka agar tak gegabah mengusik Haewon. 뭐 하는 사람이야? Seo malah mencurigai suaminya jika dia ada rencana tersembunyi dengan Haewon. Obrolan Haewon dan pengacara Kim tak menemui kata sepakat, karena Kim serakah ingin memiliki sekolah musiknya. Sementara Haewon hanya mendapatkan yayasannya saja. 어차피 그쪽 소관으로 인정하고. 특별한 예술재단은 Alasannya, Haewon yang pertama kali mengajak bekerja sama dengannya. 제 동생이 제 직종이기도 하고. 총장 제목으로. Kehadiran Haewon bermain kartu dengan ketua membuat semua orang terperangah. 이게 아름 흉견인 줄 알았는데 호랑이잖아. Sun Jae menolak saat Haewon melarangnya untuk bermain dengan grup biola karena dia menikmatinya. Kang Jun telah mengungsi dari rumah mereka. Dia telah membawa sebagian pakaiannya. Sun Jae mengundang Haewon untuk datang ke acaranya. Dia akan perform dengan teman-teman biolanya. Kang Jun mengetahui aktivitas Sun Jae bersama teman-teman barunya. Dia meminta Jisoo untuk membubarkan mereka. Tapi Jisoo memberitahukan jika mereka semua akan berhenti sekolah. Mungkin sedang mempersiapkan musik terakhir mereka. Murid-murid itu telah mengembalikan uang beasiswa dan kartu ID-nya. Semua berita itu malah membuat Kang Jun marah. Mereka berlatih sekaligus mengadakan pesta musik terakhir di sekolah tersebut. Kali ini, In Seo dan teman-teman lainnya menyaksikan permainan mereka. Haewon meminta izin ibunya untuk menitipkan barang-barang di rumahnya. Dia berbohong jika rumahnya sedang diperbaiki. Malam harinya, Haewon menemui Sun Jae di rumahnya sebelum menyerahkan diri ke kejaksaan. Tak pakai lama, Sun Jae memanfaatkan momen mereka.
Dengan menggunakan pakaian santai, Haewon mendatangi kejaksaan guna menyerahkan data-data yang dimilikinya, termasuk perusahaan Buhan, perusahaan baru Seo, dan semua transaksi keuangan milik ketua. Di sekolah, murid-murid protes untuk menuntut Kim terkait kualitas instrumen musik mereka di bawah standar. Mereka muak dengan manajemen sekolah yang tak memperhatikan murid-muridnya, selain tempatnya dipenuhi tikus-tikus koruptor. Dekan Min menemui Kim. Dia heran mengapa Haewon melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Akibatnya, ketua pasti akan menyeret istrinya yang terlibat dengan permainan uang kotor mereka. Buhan yang ketakutan dia akan menginap keluar kota. Dia tak suka dijemput dan ditahan kejaksaan. Saat akan bertemu ketua, Kim mendapat kabar jika Haewon telah mengambil rekening dana peralihan perusahaan. 그게 무슨 말씀이세요? 답니다. 저희 집에 주신 거예요. Hal ini membuat mereka terkejut. Haewon telah mempertimbangkan apa konsekuensinya sebelum menyerahkan data itu ke kejaksaan. 넘겨드리기 전까지는 최대의 효과를 노리기 위한 거다. Profesor In Seo meminta Sun Jae mengikuti kompetisi yang akan dibiayai oleh yayasan lain. Dia harus mendapatkan hadiahnya, yang tentu akan membuat Haewon bangga. 재단 명의 신탁을 해지하라고 지시하신 게 언제입니까? 연락이 끊어진 적이 없었습니다만. Dalam persidangan pertama, Buhan menjadi saksi. Dia mengungkapkan bahwa dirinya tergantung pada kerja Haewon. Di saat Haewon mulai tak menjawab teleponnya, dia pun mulai menguntitnya. Saksi berikutnya adalah Sun Jae. Tapi Kang Jun kecewa karena Sun Jae dibatalkan menjadi saksi. 말로 안 하면 소용이 없어요. 이선재 서류 정리 다 됐나? Di luar dugaan, dalam kesaksian terakhirnya, Haewon tak menyalahkan siapapun. 한성숙 이사장, 제가 주범이 아니라는 말로. Dan dia juga tak ingin melakukan banding. Dia mengakui semua kesalahannya dengan memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Sun Jae terharu dengan keputusan Haewon. Sayangnya tak jelas berapa lama pengadilan memutuskan kasusnya itu. 절절한 고백의 말을 해준 것도 아니었어요. 그치? Di malam pertama, teman-teman selnya membicarakan kasusnya. Dia iri melihat Haewon dapat tidur nyenyak, hingga mereka pun mengganggunya. Esok harinya, Sun Jae menengoknya di penjara. Sun Jae masuk final dalam kontes musiknya. Dia akan memberikan uangnya dan membelikan tiket pesawat untuk pergi bersama dengan gurunya. Haewon mengizinkan Sun Jae untuk melupakannya. 나 잊어도 돼. Karena semua yang telah diajarkannya telah dilakukan. Tapi Sun Jae menolak untuk melupakannya. Dia akan menunggunya hingga bebas. Wuleh. Dan drakor ini pun berakhir. Endingnya hambar ye. 이 곡은 치는